Pengolahan sampah organik. Pengolahan sampah organik menjadi ekoprint. Lalu di pertemuan kali ini saya akan membahas ya cara mengolah sampah organik. Selain daripada kita dibuat pupuk, juga bisa dibuat sebuah motif batik ya, ataupun desain batik, yaitu menggunakan caranya ekoprint. Oke, penasaran? Namun sebelum melanjutkan, kawan semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Jadi tanpa kita sadari ya, dan juga tanpa kita tahu bahwa dari bahan organik ini kita bisa dibikin dari sebuah motif batik ya. Salah satunya menggunakan dari bunga-bungaan, daun yang menggunakan dari bertanin segar, seperti itu ya guys. Jadi tanpa kita sadari, dari bahan organik pun seperti itu bisa dibuat sebuah motif batik. Contohnya dengan cara ekoprint tersebut. Nah, bagaimanakah cara membuat motif batik menggunakan ekoprint tersebut? Nah, tips bikin ekoprint anti gagal. Berikut adalah cara membuatnya guys. Oke, yang pertama treatment kain serat alami ya. Ini yang pertama, pemilihan kainnya harus yang berserat alami. Kemudian pilih daun bertanin segar dan berbentuk unik ya. Yang kedua, kita bisa gunakan daun-daun yang bertanin segar seperti ini, yang unik seperti itu, dengan menempelkan sebuah bunga ataupun daun yang unik-unik di atas kain yang berserat alami ini guys, untuk dibikin sebuah motif desain batik ataupun corak ya, dari caranya menggunakan ekoprint dari bahan alami tersebut. Jadi ini cara membuat ataupun cara manual ya, untuk membuat batik dari bahan alami ataupun cara manualnya dari motif ekoprint tersebut. Kemudian yang ketiga, rendamkan kain blanket semalaman ya. Kita bisa merendam kain tersebut semalaman. Kemudian yang keempat, pastikan semua kain tertutup plastik dan gulung dengan rapat. Jadi harus menggunakan plastik, itu bahannya. Kemudian yang kelima, ikat sampai kencang ya. Jadi kita bisa mengikat sampai kencang. Kemudian yang keenam, kukus selama 1,5 sampai 2 jam. Nah, jika sudah dikukus, kita buka seperti itu dan kita bisa rekatkan dan hasilnya seperti ini guys. Nah, itu cara membuat dari limbah organik ataupun sampah organik ya, dari berbahan organik, untuk kita dibikin sebuah corak menggunakan ekoprint tersebut ya, dari motif batiknya. Kemudian cara yang kedua itu cara menggunakan sampah organik ataupun limbah organik menjadi pupuk yang berguna untuk tanaman kita ya guys. Salah satunya yaitu cara membuat dari pupuk kompos tersebut dari bahan-bahan alami ataupun sampah-sampah organik yang tersedia di sekitar kita, termasuk dari sampah limbah rumah tangga, kemudian sampah di halaman rumah. Kita bisa dibikin sebuah pupuk untuk yang bermanfaat ya untuk tanaman kita. Selain untuk pemupukan, juga bisa menyuburkan tanah dan juga tanaman. Jadi banyak sekali manfaat yang disediakan oleh bahan organik tersebut untuk kita. Salah satunya dibikin sebuah pupuk ya, yang termudah seperti itu, seperti cara membuat pupuk organik cair ataupun cara membuat pupuk kompos, pupuk organik padat, dan juga yang lainnya. Dan salah satunya itu adalah cara membuat pupuk dari kulit pisang untuk pupuk tanaman. Nah, caranya untuk membuatnya seperti itu, kita bisa menyiapkan ya, ada gula putih, air 1 liter, cairan 4, dan juga kulit pisang secukupnya. Kemudian cara untuk membuatnya, kita tinggal ambil sebuah kulit pisang yang sudah matang, yang sudah kita ambil dalamnya buahnya. Kemudian kita bisa untuk memotongkan halus kecil dari sebuah kulit pisang untuk kita jadikan pupuk seperti itu guys. Jadi untuk patokan takarannya tidak ada patokan ya untuk membuat dari pupuk kulit pisang tersebut, jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, jika sudah potong kecil seperti ini, kita siapkan air setara 1 liter, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah untuk peracikannya terlebih dahulu, dan kita masukkan sebuah gula putih. Saya menggunakan dari 1 sendok makan. Tak lupa juga kita untuk menyiapkan sebuah cairan penguraian ataupun cairan 4 ya. Saya menggunakan dari 2 tutup botol dari cairan 4 tersebut. Jadi fungsinya ini untuk penguraian, untuk memasukkan mikroorganisme penyuburnya, seperti itu guys. Dan jika sudah seperti itu, kita langsung mengaduk rapat
sampai agar larutannya menjadi rata, dan kita masukkan dari kulit pisang tersebut ke dalam toples ataupun botol yang berpenutup. Dan jika sudah masuk, kemudian kita masukkan cairan tersebut untuk kita masukkan dan satukan menjadikan dari kulit pisangnya, dari cairan racikan pembuatan untuk membuat pupuk dari kulit pisang ini guys. Bisa menggunakan corong agar lebih mudah agar tidak tumpah-tumpah untuk memasukkan cairannya. Jadi kulit pisang ini banyak sekali manfaatnya untuk pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat untuk pemupukan tanaman kita guys. Untuk perangsang buah juga bisa seperti itu. Nah, jika sudah kita masukkan dan kita tutup rapat menggunakan tutupnya, sebelum penggunaan pupuk ini kita bisa memfermentasikan terlebih dahulu. Diamkan selama 3-4 hari, setiap 1 hari buka kita tutup botolnya agar gasnya tersebut keluar. Jadi pupuk ini mengandung sebuah gas ya. Jadi kita harus membuka tutup botol agar gasnya optimal. Nah, jika sudah hasil fermentasinya sudah berhasil dan berbau tape ya, tidak berbau busuk, kita bisa menggunakan pupuk organik cair kulit pisang ini dengan takarannya 200 ml. Dan kita bisa masukkan pupuk organik cair ini 200 ml ke dalam 5 liter air. Dan untuk yang pohon besar bisa menggunakannya 2 liter air guys. Untuk tambahan airnya seperti itu. Nah, jika sudah dicampurkan dan kita aduk, kita bisa memberikan pupuk organik cair kulit pisang ini ke tanaman kita. Dan caranya kita tinggal membuat lubang dari sekitar akar tanaman pohon yang akan kita berikan pupuk tersebut. Nah, jika sudah lubang tersebut sudah agak cukup, kita tinggal masukkan kulit pisang yang sudah kita potong-potong ke dalam lubang di sekitar akar pohon tersebut guys. Fungsinya ini untuk merangsang buah dan juga bunga dari tanaman atau pohon yang akan kita pupuk. Dan jika sudah masuk, kita tinggal tutup lagi lubang tersebut dengan tanah. Dan jika sudah seperti ini, sudah selesai semuanya, kita tinggal menuangkan ya dari cairannya guys. Seperti itu. Dan satu persatu lubang tersebut kita masukkan sebuah kulit pisang yang sudah kita potong guys. Jadi kita masukkan dan kita tutup lagi menggunakan tanahnya seperti itu. Nah, jika sudah, kita tinggal menuangkan air pupuk cairnya dari pupuk kulit pisang ini. Siramkan di sekitar media tanam akar sampai semuanya merata di seluruh akarnya guys. Nah, itu cara membuat pupuk kulit pisang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah cara bikin pupuk kompos organik. Jadi kita bisa menggunakan pupuk kompos organik dari bahan organik yang ada di sekitar kita, termasuk dari rumput liar, rumput kering, seperti itu, ataupun dari sebuah daun kering yang tersedia dari pohon kita untuk kita jadikan pupuk dan juga kompos guys. Kemudian untuk cara membuatnya, kita tinggal memotong ya sebuah rumput tersebut hingga kecil-kecil, lebih kecil lebih bagus lagi untuk penguraiannya nantinya. Kita bisa potong-potong sampai secukupnya, jadi sesuai dengan kebutuhan kita saja, jadi tidak ada patokan untuk membuat pupuk kompos dari daun rumput kering tersebut. Kemudian siapkan sebuah rumput kering yang sudah kita siapkan, kemudian air setara 1 liter, kemudian juga ada gula putih dan juga cairan D4 guys. Nah, jika sudah seperti ini, kita siapkan wadah air 1 liter tersebut dan kita untuk memasukkan sebuah gula putih terlebih dahulu untuk makanan mikroorganisme tersebut, karena gula ini mengandung unsur hidup ya guys. Jadi kita bisa menggunakan gula putih ataupun molase ya. Jadi kita bisa memasukkan dari takarannya, yaitu kita bisa memasukkan dari 2 sendok makan ataupun 1 sendok makan dari gula putihnya. Kemudian kita juga masukkan sebuah cairan D4. Saya menggunakan dari 2 tutup botol di cairan D4 tersebut. Ini yang terpentingnya yaitu cairan D4 untuk menyuburkan dan juga untuk penyubur dari mikroorganismenya, seperti itu guys. Dan jika sudah masuk, kita tinggal mengaduk-aduknya guys agar lebih merata dan melarut lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menyiapkan sebuah lagi tanah ya, seperti itu. Kemudian juga ada ini tanah keringnya atau tanah gamburnya, kemudian ada rumput yang sudah kita potong tadi dan pupuk kompos dari daun keringnya. Kita bisa menyatukannya dengan cairan untuk mikroorganisme ataupun fermentasinya guys. Siapkan sebuah terpal ataupun karung, kita tumpahkan ya dari kompos daun kering tersebut.
Jadi ini untuk campuran bahan-bahannya agar nanti membuat komposnya menjadi lebih sempurna, dan kita tuangkan sebuah rumput kering yang sudah kita potong-potong tadi secukupnya sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Dan jika sudah seperti ini, kita ke tahap yang ketiga, itu yang terpenting adalah kita mencampurkan tanah untuk agar komposnya lebih optimal lagi, lebih bagus lagi. Ataupun bisa menggunakan tanah dan juga kotoran ternak ayam juga bisa guys, kotoran ayam juga bisa. Nah jika seperti ini, kita tinggal mengaduk-aduknya dan kita satukan bahan-bahan kompos tersebut agar menjadi bersatu, menjadi menyatu lagi, dengan cara menyatukannya menggunakan cakul tangan ataupun cangkul. Jadi sesuai dengan kompos yang kita buat, banyak sesuai dengan kebutuhannya. Nah kita aduk-aduk dari bubuk kompos tersebut. Nah jika sudah aduknya merata, kita tak lupa untuk menuangkan sebuah cairan starter. Jadi jangan terlalu basah ya, selama 3 kali kita tuangkan dan kita aduk, kita tuangkan, kita aduk, kita tuangkan, kita aduk, dan sampai dari pupuk kompos tersebut agak basah. Jadi jangan terlalu basah guys, kita aduk-aduk lagi seperti itu. Nah jika sudah diaduk-aduk seperti ini dan sudah merata, kita bisa menyiapkan sebuah wadah untuk fermentasinya seperti drum ataupun kantong plastik. Bisa atau menggunakan karung juga bisa guys. Jadi kita masukkan untuk kita fermentasikan terlebih dahulu sebelum menggunakan bubuk kompos tersebut. Kita bisa ikat dan kita fermentasikan. Dan setiap 2 hari sekali kita buka dan kita aduk kembali agar udaranya optimal seperti itu. Dan sampailah dari pupuk kompos tersebut berhasil fermentasinya dan kemudian kering, tidak lengket. Nanti bisa kita aplikasikan pupuk kompos tersebut ke tanaman kita ataupun ke pupuk tanaman pohon yang akan kita pupuk nantinya, seperti itu. Sehingga dari manfaat sampah organik ataupun limbah organik ini bisa bermanfaat untuk pupuk tanaman ataupun pupuk pohon kita, juga untuk menyuburkan tanah dan juga tanaman, dan juga aman bagi lingkungan, dan juga mengurangi limbah sampah seperti itu. Nah mungkin seperti itu saja dari memanfaatkan sampah organik ataupun cara mengolah limbah organik untuk tanaman kita, dan juga dengan cara membuat motif batik dari menggunakan ekoprint tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya berikutnya.